Tes 1 2. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023, ya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, saudara-saudari baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau sempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang mampu. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang besar, nama di atas segala nama, yang kami sapa setiap waktu. Inilah kami hadir dalam bait-Mu. Kuduskanlah kami, kuduskan ruangan ini, kuduskan kami semua, layakkan memuji nama-Mu, khususnya para imam hamba-hamba-Mu, tahbiskan supaya kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang masih bergegas tibakanlah dengan selamat, dan kami usiri kuasa setan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua enyah dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Amin. Silakan dulu. Kuasa nama Yesus. Ya, setiap syair kata itu dihayatinya supaya kita diberkati dan kita memuliakan Tuhan. bagi surga nama Yesus.
Yesus adalah nama di atas segala nama. Setiap orang berseru kepada nama Tuhan pasti diselamatkan. Kita nyanyikan, hai jiwaku memujilah Tuhan. Pernah sakit enggak? Ya, tapi Tuhan sembuhkan. Kalau nggak disembuhkan sakit terus, nggak bisa apa-apa. Ya, dari kecil manusia biasanya bisa sakit, ya. Tapi Tuhan ajaib. Ya, tolong kita semua. Kita ganti nyanyian kita, kesenangan di hatiku. Kita bagi berdiri, ya. Sebuah lagu kita nyanyikan, ya, menjelang, oh, ya, waktu Tuhan, ya, waktu Tuhan saja, ya. Ya, semua ada waktunya, waktu Tuhan juga ada. Waktu
Tuhan, bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengadakannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Lembut segala yang terjadi di hidupku. Amin. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin Percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah, semua akan indah pada waktunya. Kita berdoa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah janji-janji yang indah, yang menghidupkan kami, menyembuhkan kami, menyegarkan kami, menguatkan kami, dan memberikan kepada kami pengharapan yang berlimpah-limpah. Kami pegang janji firman-Mu, ya dan amin. Pembuat keajaiban, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Asal kami percaya mujizat masih ada bagi kami, sehingga kami semakin maju rohani kami, bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala, di mana Engkau akan datang sebagai mempelai pria surga. Di tengah malam akan terdengar suara song-songlah, mempelai laki-laki datang. Kami pun bersiap menyongsong kedatangan Tuhan, membawa kami ke rumah-Mu untuk tinggal selama-lamanya. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya serahkan. Kita buka kitab kita dari kitab sebentar ya. Kitab Amos pasal 5 ayat 4. Temanya adalah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kitab Amos pasal 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya, jadi seruan
Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, semua orang merindukan kehidupan, ya, terutama hidup yang kekal. Ya, kalau manusia di dunia sudah dipatok umurnya paling berapa tahun? 70. Kalau umurnya 69 udah berapa tahun lagi? Kalau 70 lebih dari situ bonus. Bonus. Ya, itu kata kitab, masa hidup kami 70 tahun. Kalaupun kuat dikatakan 80. Kebanggaannya dalam kesusahan dan penderitaan. Sudah susah makan, susah jalan, ya, gigi sudah berkurang. Ya, memang begitulah, ya. Tapi di dalam Tuhan kita semua bisa bersukacita, ya. Jadi firman Tuhan yang kita dengar ini, ya, menyuruh kita mencari Tuhan. Ya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi hidup di sini maksudnya sampai pada hidup yang kekal. Sampai hidup yang kekal. Hidup kita di dunia sementara saja, ya, tetapi Tuhan janjikan bagi kita satu kehidupan yang tidak dapat binasa, ya. Itulah di dalam kerajaan surga, ya. Jadi janji Tuhan adalah hidup yang kekal, ya. Alkitab mengatakan satu kali langit dan bumi akan hilang lenyap. Setelah itu nanti diganti dengan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, ya. Jadi kita di dunia hanya sementara. Ya, 70 tahun saya sekarang, umur kurang lebih tahun 58. Berapa tahun sekarang? 65. Ya? Sisa 4. 65. Ya, puji Tuhan, ya. Ibu Susan berapa sekarang? 70, luar biasa, bonus. Belum bonus masih. 70, ya, mama saya sampai 95, ya. 95, 96, saya lupa saya. Bapak saya 76. Jadi mama saya itu lebih tua. 10 tahun dari bapak saya baru menikah. Jadi ada juga, ya, istrinya lebih tua 10 tahun. Ya, hasilnya ya saya. Kami ini 7 bersaudara, tapi anak pertama hanya umur 3 bulan meninggal. Makanya mama saya dipanggil itu Mama Rusti, Nyai Rusti, ya. Jadi setelah itu yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Tadi saya keberapa tadi? Keberapa saya? Belum disebut, ya. Jadi saya itu jadi Rusti keempat lah saya. Anak keempat. Kemudian ada lagi satu lagi dulu namanya Simaringan. Jadi musim masa itu musim penyakit diare. Penyakit diare. Jadi kalau diare katanya jangan kasih minum, nanti tambah apa itu? Tambah diare. Jadi nggak dikasih minum. Nggak dikasih minum. Jadi akhirnya meninggal. Kemudian di kampung saya itu ada sebuah pohon tinggi besar, itu sungai. Kita nyeberang sungai. Jadi tepi sungai itu ada sebuah pohon tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Kita turun dari sana ke sungai, jembatan baru naik lagi begitu. Jadi ada pohon di tepi sungai itu menghadap kampung kan. Jadi kata orang, jadi orang-orang pada mati di sini itu adalah karena
Di situ tempat bergantungnya setan-setan. Jin-jin kalau sekarang itu, begu kalau bahasa Batak apa? Begu gajah. Jadi tempat bergantungan begu, hantu. Jadi akhirnya kampung ini dipindahkan ke atas supaya jangan berhadapan dengan begu jin ini. Padahal sebenarnya penyakitnya diare dan kasih minum, nanti tambah diare. Akhirnya pada meninggal. Jadi kampung saya ini dipindahkanlah ke atas, sebagian pindah ke Tengkolan, ke Hidetan. Dipindahkan kampung dulu. Kampung itu, rumah itu ada tiangnya ya. Nah, di bawah babi sama apa bisanya kerbau. Jadi diangkat. Diangkat. Termasuk kampung saya diangkat rumah saya diangkat. Jadi padahal penyakit tadi apa? Harusnya dikasih minum. Pengetahuan tidak ada. Banyak yang meninggal. Termasuk keluarga saya. Adik saya satu. Nah waktu itu dikubur lah. Waktu dikubur, dibawa ke bukit. Kuburan itu di bukit. Biasanya kuburan di mana? Di bukit. Lalu setelah dikubur, nah ada nasihat, lompatin dia. Jadi si kuburan ini harus dilompati, katanya begini, supaya nanti kamu jangan ikut ini, dilompat. Padahal semua Kristen, sudah Pantekosta lagi, tapi pengetahuannya tidak ada. Ya, jadi itulah di kampung saya terlalu diet ya. Diet pengetahuannya ya. Padahal harusnya dikasih minum dan kemudian tidak perlu dikasih lompat ya. Nah, sudah, kita buka dulu Alkitab sebentar ya. Dari kitab sebentar ya. Ya, kita buka dulu kitab ya. Yehezkiel ya, mari. Yehezkiel pasal yang ke-37. Nah, ini kita sudah tahu ini kisahnya mengenai orang-orang yang mati hidup kembali, yaitu tulang kering. Perhatikan, boleh ayat 1, perhatikan. Demikian firman Tuhan. Hukuman Tuhan atas Mesir. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Yehezkiel 37. Yehezkiel 37. Kebangkitan Israel. Ah, ini kebangkitannya. Kebangkitan orang Israel. Ini Israel itu dibuang selama 70 tahun di Babel, dan mereka itu diumpamakan seperti tulang-tulang kering. Artinya tidak lagi harapan. Ya. Jadi tidak lagi harapan, dan mereka itu 70 tahun dibuang. Perhatikan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ya, ini tulang-tulang. Biasanya kalau tulang ini sudah mati, kemudian sudah berpisah dari urat dan kulit. Terus perhatikan. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ya, tulang-tulang itu amat kering dan sudah berserakan, tidak ada lagi kehidupan. Perhatikan. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Ya, perhatikan. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali." Ya, ini mengenai tulang-tulang kering Israel dalam pembuangan. Jadi tidak lagi harapan. Tidak ada apa? Harapan. Bayangkan orang 70 tahun dibuang, ya. Itu sudah satu generasi. Ya, perhatikan.
Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, maksudnya adalah supaya Israel mengenal Tuhan. Ya, selama ini mereka mengganti Tuhan dengan apa? Berhala. Jadi mereka ini sampai di bait Allah itu dibikin itu berhala-berhala. Padahal Salomo membangun bait Allah itu cukup lama. Ya, tapi setelah dibangun bait Atur, mereka buat di situ berhala-berhala kekecian, ya, sehingga dinajiskan oleh perbuatan Israel. Perhatikan terus. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ya, ini tulang-tulang kering, ya sudah berserakan, tapi bisa menyatu kembali. Ini kekuatan, nubuatan firman Tuhan, ya. Jadi firman itu bisa mempersatukan apa yang sudah tercerai-berai. Perhatikan. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Ya, belum bernapas, belum ada roh. Tulang sudah ada, daging sudah ada, kulit sudah ada, tapi masih mati. Belum ada kehidupan atau roh. Perhatikan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, Ya. dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ya, jadi angin disuruh bertiup, ya, kita diingatkan pada hari Pentakosta, angin bertiup. Itulah roh Allah yang menghidupkan. Perhatikan terus. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Iya, menjadi tentara yang besar. Tadinya tulang-tulang kering, hidup tanpa pengharapan, sekarang menjadi laskar, menjadi tentara Allah yang besar. Perhatikan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Nah, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel tanpa terkecuali. Ya, ini orang Israel sudah dibuang tercerai-berai di Babel 70 tahun tanpa pengharapan. Terus perhatikan. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Iya, pengharapan kami sudah lenyap. Tidak lagi pengharapan. Terus perhatikan. Kami sudah hilang. Ya. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ya, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang kering. Perhatikan. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ya, nanti dibangkitkan, dibawa kembali dari Babel kepada ke negeri Kanaan seperti sebuah pasukan tentara Allah yang besar. Terus. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ya, supaya Israel mengenal siapa? Tuhan. Sebab Israel itu sudah mengganti Tuhan dengan berhala, ya. Bahkan sejak mereka ini keluar dari Mesir, ya, dari Mesir sudah membuat apa? Lembu apa teh? Mereka buat lembu emas. Bayangkan, ya, padahal 400 tahun Israel itu diperhamba, diperbudak. Ya, diperbudak oleh Mesir, dan selama itu mereka sangat tertindas. Tetapi saudaraku, oleh kemurahan Tuhan mereka
dibebaskan, tapi setelah dibebaskan mereka membuat lembu emas. Ya, lembu emas buatan siapa itu? Harun. Ya, mereka berkata, inilah Allah yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Bagaimana? Sakit kira-kira hatinya Tuhan? Sakit ya. Lembu emas yang mati, ya, mereka sebut memimpin mereka keluar dari Mesir. Padahal Tuhan yang memimpin mereka. Nah, itulah Israel. Ya, segera berubah. Tadinya mereka percaya, wah Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi bisa berbalik kembali, meninggalkan Tuhan. Nah, jangan ada di antara kita seperti ini. Sudah ditolong Tuhan, dilepaskan, kemudian tinggalkan Tuhan. Ya, tinggalkan Tuhan sekarang itu, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayan. Jadi jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan pelayan. Amin. Amin. Tapi harus semakin bersemangat beribadah, ya. Jadi Israel dibangkitkan dari tulang-tulang kering menjadi tentara Allah yang besar. Udah selesai tadi? Udah ini? Coba ya. Ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Supaya mengenal Tuhan. Ya, tadinya Allah lembu, ya, Allah patung-patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tetapi sekarang Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang benar, ya, Allah yang menolong Israel di masa yang susah. Teruskan, perhatikan ayat yang ke-15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan. Coba ayatnya 13 ulang, 13 sampai 14, perhatikan ya. Ayat 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi Israel ini dipulihkan bukan hanya dikembalikan dari pembuangan, tapi juga nanti negeri Kanaan itu diubah menjadi Taman Eden. Jadi apa? Taman Eden. Coba Taman Eden. Coba yang punya HP itu ya. Ya, padang gurun menjadi Taman Eden. Coba ya. Ya, padang gurun menjadi Taman Eden. Itu luar biasa tempatnya. Baiknya Tuhan kepada Israel. Ya, sudah ketemu? Bisa tolong? Ya, yang punya HP ya. Padang gurun menjadi Taman Eden. Ya. Ini namanya pemulihan, ya, pemulihan negeri Kanaan. Walaupun kemudian Israel sampai hari ini mereka boleh dikatakan masih tercerai-berai, ya. Barulah zaman Mikhail Gorbachev, ya, Israel itu kembali ke negeri asalnya, ya. Udah ketemu, ya. Ya, Yesaya 51 yang benar, ya. Perhatikan. Yesaya 51 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ya, perhatikan. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ya, bayangkan, sudah runtuh dihibur. Ya, sudah hancur dihibur. Dengan cara bagaimana? Dipulihkan negerinya, dikembalikan ke negeri Kanaan. Terus perhatikan. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Bayangkan, tadinya sudah seperti padang gurun. Berapa tahun?
70 tahun. Gak ada yang bisa tumbuh. Tidak ada yang bisa tumbuh. Mereka dibuang, tanahnya itu menjadi padang gurun yang gersang. Ya, ini menyadarkan umat Tuhan ya bahwa Tuhan itu berkuasa, ya, berkuasa menempatkan, mengambil, berkuasa mengeringkan, berkuasa juga menyuburkan. Ya, perhatikan, terus perhatikan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, Ya, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. ya, terus Perhatikanlah suaraku, hai ya, bangsa-bangsa, sampai di situ saja ya. Jadi ayat 3 ulangi, ayat 3 ulangi, perhatikan. sebab Tuhan menghibur Sion. Ya, ini dihibur. Jadi dua penghiburannya, tanahnya diubah menjadi Taman Eden. Kemudian Israel ini seperti tulang-tulang kering dibangkitkan seperti laskar tentara Allah yang besar dan kuat. Perhatikan. Menghibur segala reruntuhannya. Ya, dihibur, rumah-rumah runtuh, hancur, semua dipulihkan oleh Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita lupakan, ya. Dan ini juga berlaku pada kita kalau kita merasa sudah runtuh, tandus semua, kering, ya. Tahun-tahunnya tahun pemulihan segala sesuatu. Perhatikan. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Iya, puji Tuhan. Mari. Kisah Rasul pasal yang ketiga, perhatikan. Kisah Rasul pasal yang ketiga, pemulihan segala sesuatu. Ya. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat berapa itu? Ayat 21, perhatikan. Atau mulai ayatnya 19. Kisah Rasul pasal 2 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Ya, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Terus Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai ya, Kristus. perhatikan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya Ya. yang kudus di zaman dahulu. Ya, tolong perempuan dulu baca ayat 21 ya. Perhatikan. Ini ayat penting nih ya. Perhatikan 21. Perempuan dulu. Ya, kaum pria sekarang. Iya, jadi Kristus masih tinggal di mana? Di surga. Sampai terjadi apa? Pemulihan segala sesuatu. Sesuatu itu apa ya? Semua dipulihkan, ya. Keluarga dipulihkan. Ya. Jadi walaupun ada ayat mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, tapi umat Tuhan pasti mengalami pemulihan. Setelah pemulihan baru Tuhan datang. Ya, setelah pemulihan pasti Tuhan datang. Jadi ini tahun-tahun pemulihan, ya. Jadi kalau umpamanya kita merasa ekonominya, katakanlah ekonomi, kesehatannya, rumah tangganya belum sehat, ya. Nah, inilah masa pemulihan, ya. Masa pemulihan. Saya ingat ada orang yang mati tangan sebelah, ya. Mati tangan sebelah, ya. Tangan sebelah, dan tangan yang mati itu tangan kanan. Tangan kanan, tapi dia datang ke bait Allah. Datang beribadah,
Nah, kemudian Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu. Diulurkan tanganmu, pulih. Pulih. Ya, ini pulih tangannya. Jadi tadinya mati. Ya, dulu guru agama saya dulu waktu SMP, badannya mati sebelah. Ya, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP guru saya itu. Jadi karena mati sebelah, jadi dia tangan kanan, ya jadi kaki kiri itu yang nyeret gitu. Diseret sama dia. Selama 3 tahun saya di situ guru saya. Ya, guru SMP ya, mati tangan sebelah. Jadi kita bayangkan orang mati tangan sebelah itu nggak bisa apa-apa. Ya, kalaupun dia bisa bergerak apa ya begitulah. Ngomong ya nggak pelo-pelo lah. Ya, nggak benar. Tapi dia karena butuh makan, dia harus bekerja sebagai guru. Ya, jadi mati tangan sebelah. Tapi Tuhan berkata kepada orang yang mati tangan sebelah, ulurkanlah tangan. Jadi ulurkan tangan baru kemudian terjadi pemulihan. Ya, pemulihan. Jadi ulurkan tangan artinya ya memberi. Memberi. Ya. Mana lebih berkat memberi daripada menerima kira-kira? Kalau kita senangnya diberi atau memberi? Senangnya diberi atau memberi? Tangan yang memberi biasanya di atas atau di bawah? Atas. Kalau memberi pasti tangan dia di atas. Yang menerima kan begini kan? Kalau memberi kan begini. Ya kan? Nah, menerima seperti apa namanya itu? Di Israel itu ada danau, 2 danau kan? Satu danau apa? Galilea di atas. Mengalir melalui sungai apa? Sungai Jordan, bermuara di sungai apa? Bermuara di laut mati. Ya, Ibu Susan udah pernah ya? Udah pernah, kalau nggak salah dulu bawa apa dulu oleh-oleh itu? Apa dulu oleh-oleh? Ya? Lumpurnya ya? Lumpurnya apa itu? Laut mati ya? Masih ada itu? Udah nggak tahu ya? Asin ya, dicoba asin. Lumpur laut apa itu? Laut mati. Ya, tapi itu asalnya dari Danau Galilea, bermuara lewat Sungai Jordan, tapi karena nggak dihadirkan ya mati. Jadi mati. Jadi mana lebih baik, Danau Galilea atau laut mati sudah? Galilea. Kalau Danau Galilea itu sumbernya ikan, kehidupan. Petrus, Andreas itu jala ikan itu di sana. Mencari ikan, ada kehidupan. Tapi kalau di Danau Galilea tidak ada kehidupan. Ya, itu gambar. Di laut mati itu tidak ada kehidupan. Itulah gambaran orang yang hanya menerima. Amin. Mau memberi atau mau menerima? Memberi. Kalau kepada Tuhan apa diberi? Kolekte. Tapi kolekte itu karena dijalankan ya, begini kan? Kolekte kan dijalankan. Berapa kali? 2. Kalau nggak dijalankan, nggak memberi. Dijalankan 2 kali. Kalau nggak dijalankan, nggak. Paling lucu, tangannya kosong, waktu begini malah berisi semangat. Kalau di kampung saya dulu malah berhenti dulu itu. Berhenti dulu, inang-inang kan begitu kan. Ditukar dulu duitnya tuh. Tukar tuh. Jadi masih gak di gereja itu tidak ada kantong kolekte. Yang dipakai itu peci. Kalau misalkan bapak-bapak kan nggak pakai topi apa itu bukan, tapi peci dipakai. Jadi digantunglah itu
Di gereja itu banyak gantungan tapi peci. Jadi begitu nanti kolekte diambil gitu. Jadi itu dijalan ke begini. Inang-inang tuh. Ditukari sama dia. Tukar. Kejadian dunia ditukar. Sekarang mungkin nggak ada lagi. Ya, sudah mulai modern lah. Masa gitu terus. Ya. Nah, kalau saya dulu pernah di Surabaya, ya. Jadi ada dulu ipar teman saya pendeta di situ, lalu saya tinggal di situ beberapa minggu. Kemudian waktu ibadah itu anehnya ya dia bilang kalau saya masukin tangan begini, jadi kosong tangannya masuk tapi berisi keluar. Berani sekali ini orang ini, ya. Jadi mencuri mencuri uang Tuhan. Ya walaupun sedikit tidak boleh mencuri, ya. Tidak boleh mencuri uang Tuhan. Ya, pencuri tidak bisa masuk surga. Mana ayatnya coba, pencuri tidak bisa masuk surga. Ayo, coba cari dulu yuk. Pencuri. Ya, Galati berapa itu atau ya bantu saya, ya. Udah ketemu? Pencuri tidak ambil bagian dalam kerajaan Allah. Coba, ya. Udah ketemu? Galati berapa? Yang punya HP gampang lah. Apa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 6 ayat berapa? 10. Ya, boleh dibaca dulu. Ya, perhatikan. Ya. Ayat 8 mulai, perhatikan. Ayat 8 mulai. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Iya, tidak adil. Ya, terus. Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Iya, merugikan teman. Ya, segereja dirugikan. Di sini mah nggak ada lah. Ya, menguntungkan lah yang ada. Amin. Ya, perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, terus. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Ya, banci. Banci ini tidak perempuan, tidak laki-laki. Perempuan ya, laki-laki ya. Ya. Terus pencuri, orang kikir. Orang kikir. Mereka pedih sekali. Ya, maunya diberi. Ya, tidak mau memberi. Perhatikan. Pemabuk. Ya, mabuk. Ya, jadi jangan ada yang suka mabuk, ya. Mabuk biasanya minum apa itu? Minum apa? Miras. Ya, minuman keras. Jangan juga menjual. Jangan menjual apa? Minuman keras. Saya tidak mabuk tapi nggak jual, ya jangan. Ya. Jualan yang biasa aja, yang halal-halal, ya. Terus perhatikan. Pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau orang tidak masuk surga kemana tuh? Masuk neraka. Ya, jadi kita harus belajar adil, ya. Perhatikan. Ya, kita baca dulu sekarang 1 Korintus 4. Perhatikan. Ya, boleh dibaca 14, perhatikan. 1 Korintus 4 ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk melakukan, maksud ulangi,
Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ya, ditegur anak yang dikasihi. Terus perhatikan. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Ya, Injil yang itu. kuberitakan kepadamu. Itu kata Paulus, bahwa Paulus itu adalah bapa dan guru bagi jemaat Korintus. Perhatikan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ya, bukan anak kandung ini ya. Paulus itu tidak menikah. Ya, jadi tidak punya istri, berarti tidak punya apa? Tidak punya anak. Tapi anak rohani. Ya, perhatikan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap Ya, jemaat. perhatikan. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Perhatikan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya, kerajaan Allah itu terdiri dari apa? Kuasa. Kerajaan Allah itu soal apa? Kuasa. Terus, Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? iya, jadi kerajaan Allah itu soal kuasa. Ya, makanya dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kita baca dulu sedikit lagi. Perhatikan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di mana ayatnya itu? Kisah Rasul berapa? Ya, Kisah Rasul berapa? 1 ayat berapa? Ayat 8 ya. Perhatikan. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, jadi untuk sekarang ini kuasa itu adalah Roh Kudus. Ya, kalau turun Roh Kudus, perhatikan. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Iya. Jadi Yesus sudah naik pada hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus kepada murid-murid. Ayat terakhir, mari. Kisah Rasul pasal berapa itu? Ya, pasal 2. Ya, ayat 1 mulai. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Pendapat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru, ya, bahasa roh. Kalau biasanya orang baru lahir, katakanlah bayi baru lahir, ya pasti menangis. Ya. Ayam bagaimana kalau baru menetas? Hah? Siap-siap ya? Siap. Kalau domba? Bebe. Kalau
manusia? Ngoak-ngoak. Pokoknya peristiwa kelahiran pasti suara ada. Suara domba ya domba, suara manusia manusia. Kalau lahir dari roh, bahasa roh. Bisa mengerti. Jadi itu cirinya orang sudah lahir dari roh. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Baptisan air. Ya, jadi lahir dari air itu maksudnya baptisan air. Ini sudah semua dibaptis nggak? Udah. Nah, baptisan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus adalah baptisan salah. Gak perlu ke sungai Jordan, enggak. Sebab Yesus pun membaptis dengan murid-muridnya di Ainon, tidak selamanya di sungai Jordan. Ainon itu artinya tempat yang banyak air. Yang perlu airnya banyak. Bisa, artinya sampai tenggelam. Saya dulu waktu di Sumatera, maaf aja ya, sudah dibaptis. Waktu kalau saya nggak salah SMP atau STM saya waktu itu ada baptisan di sungai, saya dibaptis. Nah, setelah saya dibaptis, ya saya lihat surat baptisannya. Nah, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuman itu saja. Jadi dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu belum nama, baru oknumnya. Bisa mengerti? Nah, kamu anak siapa? Anak Bapa. Ya, Bapa jelas anak Bapa, tapi namanya harus ada. Bisa mengerti nggak? Jadi tidak cukup dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harus ada namanya. Nama dari Allah Bapa adalah Tuhan. Bisa mengerti? Nama dari Allah Anak adalah Yesus. Nama Allah Roh Kudus Kristus. Itu baptisan yang sah. Bisa mengerti? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namanya harus ada. Kalau saya membaptis orang, saya baptis begini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baru sah. Bisa mengerti? Jadi tidak cukup dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu belum nama. Bisa mengerti nggak? Itu baru oknumnya. Namanya belum. Nama siapa kamu? Anak siapa kamu? Anak Bapak. Ya, anak Bapak. Tapi namanya harus ada. Bisa mengerti? Jadi dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus baru sah. Jadi saya waktu di Surabaya itu ya dibaptis. Jadi ada surat baptisan. Oh ini setelah dibaptis rasanya tujuan baptisan itu cuma satu. Pertama, memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Coba cari itu. Maksudnya adalah memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Suratan Petrus. Jadi apa maksudnya baptisan air? Memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Ya. Supaya hati nurani kita baik. Ya, jangan nanti lihat harta orang pengen, lihat istri orang pengen. Ya, jangan. Ya, ya udah. 1 Petrus berapa? 3 berapa? Ya, ya. Boleh 20 di atasnya. Ya, perhatikan. 1 Petrus pasal 3 ayat 20 perhatikan. Ya. Ayat 20 demikian firman Tuhan, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Iya. Air bah ini sama dengan baptisan. Seperti baptisan. Nuh itu diselamatkan lewat air. Terus perhatikan.
Saya ulangi, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Perhatikan sekarang 21. 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ya, jadi air bah pada zaman dulu itu kiasan dari baptisan air. Terus Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. jadi apa maksud baptisan air? Apa maksud baptisan air? Memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Ya, jadi ketika kita dibaptis atau setelah dibaptis, memohon hati nurani. Apa artinya hati nurani? Hati nurani artinya mengetahui bersama-sama. Apa artinya hati nurani? Apa artinya hati nurani? Mengetahui bersama-sama. Itu hati nurani. Jadi ketika orang dibaptis, nah, dia dapat nanti hati nurani yang baik kepada Allah. Jangan nanti lihat uang orang, tengeng, jadi mencuri. Jadi tidak boleh mencuri. Dimulai dari dari melihat, dari mata turun ke hati. Hati ini perlu bersih. Hati nurani. Bisa mengerti? Jadi cara mendapatkan hati nurani yang baik adalah baptis dalam baptisan air yang betul. Nanti mohon hati nurani yang baik. Kita dapat hati nurani yang baik. Ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Jadi contoh baptisan yang dibikin oleh Tuhan Yesus, dan Yesus sendiri pun dibaptis. Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Yohanes. Nah, ketika Yohanes membaptis Tuhan Yesus, langit terkoyak. Bisa mengerti? Nampaklah burung merpati. Burung merpati itu lambangnya Roh Kudus. Bisa mengerti? Nah, lalu ada pengakuan Bapa dari sorga. Perhatikan. Ada pengakuan Bapa dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya bertanya pada saudara, kalau Yesus sebelum dibaptis anak Allah enggak kira-kira? Anak Allah. Sebelum dibaptis anak Allah. Tapi belum diaku. Bisa mengerti? Belum diaku. Kapan diaku? Setelah dibaptis. Bisa mengerti? Coba ayatnya, coba. Ya, di mana itu? Di Markus ada, di Matius ada. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, diaku setelah apa tadi? Dibaptis. Udah ketemu? Ah, perhatikan. Boleh 20 di atasnya tuh. Di atas ya. Ada? Coba. Coba. Di atas tadi ayat tadi tuh. Ya. Tadi ayatnya di atasnya. Ayat berapa tadi tuh? Di atasnya ya. Ya, pelan-pelan. Ya, di atas. Ayat berapa? Ya, perhatikan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan. Nah, ini Pak. Perhatikan. Ini Matius 3 ayat 17. ya, pelan-pelan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini sebelum Yesus dibaptis belum ada pengakuan. Tapi setelah dibaptis. Bisa mengerti? Setelah dibaptis baru Yesus diaku sebagai anak Allah. Sebelum dibaptis anak Allah enggak Yesus? Anak Allah. Tapi udah diaku enggak? Belum. Pengakuan itu kapan? Setelah dibaptis. Amin. Begitu orang percaya kepada Tuhan sudah menjadi anak Allah. Siapa percaya kepadanya dijadikan anak-anak
Allah. Jadi begitu orang percaya pada Tuhan Yesus, sudah menjadi anak Allah. Coba Yohanes berapa itu? Ya, Yohanes 1 ayat berapa itu? Ayat 12. Ya, coba ya. Bagian-bagian terakhir lah ya. Barang siapa percaya kepadanya dijadikan anak-anak Allah. Perhatikan. Ya, baca. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yohanes 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi begitu orang percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, sudah menjadi anak Allah. Tapi belum diaku. Pengakuan itu kapan? Saat dibaptis. Amin. Saat dibaptis. Inilah anak yang kukasih. Sejak dari kandungan Yesus itu anak Allah. Setelah lahir pun anak Allah. Tapi belum ada pengakuan. Setelah dibaptis itulah pengakuan. Pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Begitu juga kita. Begitu kita dibaptis seperti Tuhan Yesus. Kita diaku sebagai apa? Anak Allah. Hubungan Bapa dengan anak warisan. Tidak mungkin warisan diberikan kepada siapa? Tetangga. Jadi walau tetanggamu kaya, jangan saudara harap saudara dapat warisan. Tetangga saya kaya, itu mah buat anaknya, ya kan? Anak yang enak tuh, bapak saya kaya, gak mual kesasahan, pasti kesalah, iyalah. Apalagi anak tunggal mual kesasahan ya. Kalau anaknya 5 dibagi berapa itu bisa? Bagi 5. Walaupun kaya dibagi 5 jadi seperlima. Apalagi miskin, gak punya apa-apa. Ya, jadi belajar ya. Kalau belum dibaptis, ya dibaptis lah. Berilah dirimu dibaptis. Di mana itu? Coba ayat terakhir ya. Terakhir saja. Berilah dirimu dibaptis. Diselamatkan. Ya. Di mana? Apa? Ada? Coba HP sekarang gampang. Ada? Ya? Markus 1 ayat 4. Ya, perhatikan. Ya. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Apa artinya bertobat? Berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Mulai sekarang. Masih berbuat dosa kan? Masih berarti. Ya, jangan diteruskanlah berbuat dosa. Sebab kita nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bertobatlah. Amin. Nah, ulangi, perhatikan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Teruskan, perhatikan sampai nanti Yesus dibaptis, perhatikan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ya, semua dibaptis. Teruskan, perhatikan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Iya, makanannya belalang. Dan madu belalang itu ada pahitnya, madu itu ada manisnya. Pahit dan manis. Pengalaman hidup ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Pilih mana? Yang pahit atau yang manis? Manis. Nanti penyakit gula. Harus ada yang pahit, menetralisir. Ya, semua yang manis ya gula lah ya. Ya, terus perhatikan.
Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, Yohanes itu pembaptis air. Hamba Tuhan itu membaptis air, tapi pembaptis Roh Kudus itu Tuhan. Bisa mengerti? Yang membaptis air itu hamba Tuhan, yang membaptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Perhatikan, ya, bagian-bagian terakhir. Ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, baru ada pengakuan. Bisa mengerti? Sebelum Yesus dibaptis, dia anak Allah. Tapi belum begitu orang percaya Yesus, siapa percaya kepada, dijadikan anak-anak Allah. Tapi belum diaku. Bisa mengerti? Kapan kita diaku sebagai anak Allah? Setelah dibaptis. Hei, yang belum dibaptis, berilah dirimu dibaptis, supaya kita diaku jadi apa? Anak Allah. Hubungan Bapa dengan anak adalah hubungan warisan. Hubungan apa? Warisan. Pasti sorga itu, rumah Bapa diberikan kepada anak-anaknya. Amin. Jadi Tuhan sudah siapkan rumah emas. Baik enggak Bapak itu? Rumahnya rumah apa? Emas. Rumah apa disiapkan bagi saudara? Emas. Biar tidak punya rumah di dunia, di sorga sudah ada rumahnya. Amin. Amin. Baik enggak Tuhan? Pintu gerbangnya apa? Mutiara. Makanannya apa? Mana sama apa? Apa satu lagi? Apa makanan di surga nanti? Mana sama buah pohon kehidupan yang belum pernah dimakan oleh manusia. Sebenarnya pohon kehidupan ini ada dulu di Taman Eden. Ada apa? Di Taman Eden. Tapi manusia tidak makan buah pohon kehidupan. Kalau dimakan ini terus hidup. Yang dimakan manusia adalah buah pohon yang terlarang. Bisa mengerti? Bisa mengerti. Jadi buah pohon kehidupan belum pernah dimakan oleh apa? Manusia. Yang dimakan tadi buah pohon terlarang. Tapi nanti kita akan makan buah pohon kehidupan supaya hidup sampai selama-lamanya. Tidak ada kematian di surga. Tidak ada penyakit. Amin. Tidak ada masalah. Di dunia ada penyakit, ada masalah. Tapi di surga hidup selama-lamanya. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Ya. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ku berpengharapan. Sebab dia hidup. Anak-anak penyembahan, ya, nada penyembahan.
anak Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru selamatku. Amin. Kau Raja, Kau Tuhan, Kaulah hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Kau hidup, ada hari esok. Sebab Kau hidup, ku tak gentar. Nyanyikan semua nyanyi. Karena ku tahu Kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Singer saja, jemaat tundukkan doa. Dia hidup, amin. Ada hari esok, hari depan kita pasti. Sebab Dia hidup, hidup selama-lamanya. Dia ubah orang-orang yang tidak berpengharapan memiliki pengharapan.
mati, yang tidak ada pengharapan, yang lemah dikuatkan, dibangkitkan kembali. Sebab Dia ada hari masih ada hari depan. Alkitab mengatakan masih ada hari depanmu, masa depanmu. Haleluya. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari, Tuhan itu baik. Ingatlah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu besarlah labanya, baik untuk sekarang dan hari esok. Selama kita hidup, bahkan setelah kita meninggal, ibadah itu berguna. Jangan kecilkan kuasa ibadah. Ketika kita beribadah, Tuhan Yesus hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ada di antara kita. Firman dan Roh Kudus itulah tangan Tuhan yang diulurkan bagi saudara. Firman dan Roh Kudus itulah tangan Allah yang menjamah saudara, yang akan memulihkan hidupmu, menghilangkan rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, bimbang. Mari, Tuhan Yesus mari. Tuhan baik bagimu. Dia melebihi Bapa di dunia ini, melebihi seorang ibu di dunia ini. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan mengasihi engkau hari ini. Jika engkau punya masalah, Dialah Bapa yang baik. Serahkanlah kepadanya semua. Usahamu lagi sepi, seperti sudah mau mati rasanya. Tuhan mau ulurkan tangannya padamu, supaya engkau nanti pulang membawa berkat Tuhan. Pastikan Tuhan sanggup menolong saudara. Pastikan Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Angkatlah tanganmu dua-duanya. Saya akan berdoa buat saudara. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir. Tangan kami terangkat, kami menyerah sepenuh kepadamu. Kami tidak mampu Tuhan. Ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa dan mujizat. Jamalah setiap pribadi Tuhan. Jamalah setiap persoalan kami, pergumulan kami Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah kasih sayangnya Tuhan. Dan terimalah sekarang ini apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan menolong engkau. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan persembahan seperti biasa 2 kali. Kita nyanyikan 1
hal telah Kuminta. telah Minta kepada Tuhan, itulah yang ku yang di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati mereka dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang yang di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Ya, ibadah hari Selasa kita ada doa, ada pendalaman Alkitab. Ya, Senin udah ibadah keberapa kali di Subang? Udah keempat kali. Keempat kali ya, sudah mulai persekutuan doa Firdaus di Subang ya. Jam 6:30 malam setiap Senin. Keberapa Senin ketiga ya? Senin kedua ya, setiap Senin kedua. Kita doakan mereka yang kurang sehat, yang sakit, Mama Hendra, Mama Yesaya, Bu Ateng, kemudian Saudara Sitom yang di Sukabumi ya. Acara kaum muda, oh ya, di kamu ya. Oh ya ya, ada itu ya, coba dibaca. Kaum muda tanggal 29 sampai 30 di Cikole ya. Nanti masih ada waktunya ya. Ya, masih ada. Kalau mau daftar sama Ipang cina. Oh, MEPA ya. MEPA daftar yang mau ikut karena menyangkut konsumsinya, menyangkut tempat ya, transportasi semua ya. Itu saya kira kita pakai berdiri. Ya, kita tutup dalam doa. Ya. Kami berdoa buat yang kurang sehat, yang sakit. Kami tahu ibadah berguna dalam segala hal, dalam menyembuhkan, menguatkan, memberi pengharapan. Kami berdoa buat Mama Hendra
bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, Roh Kudus memberi kekuatan baru. Juga buat Mama Yesaya, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, Roh Kudus memberi kekuatan baru. Juga buat Ibu Ateng, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, Roh Kudus memberi kekuatan baru padamu. Juga buat Saudara Sitomeang di Sukabumi, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau dan Roh Kudus memberi kekuatan padamu. Juga anak-anakmu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya dari liang kubur. Terima kasih Tuhan, sembuhkan mereka Bapa, dan hantarkan anak-anakmu ke tujuan masing-masing. Minggu ini aktivitas mereka berkati, yang belajar, sekolah, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan berkati. Yang belum punya usaha pekerjaan, ciptakan usaha pekerjaan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Susan, berkati anak, mantu, cucu, Tuhan berkati semua. Juga pemerintahan setempat di sini, Tuhan berkati RT RW, Pak Lurah kami juga, Muspika Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri berkati, lembaga tinggi dan tertinggi negara berkati, sampai DPRD tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia, Tuhan berkati. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.